Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Citra Raya. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Ruslan Hadiwinata mengenai demokrasi. Saya akan mencakup seluruh dunia lah, jangan Indonesia saja. Jadi, Bung Ruslan, bagaimana menurut Anda tentang demokrasi? Demokrasi ya. Demokrasi sih kalau menurut saya Iya. menurut saya di saat seseorang bebas berpendapat itu menurut saya itu termasuk demokrasi. Itu. Tapi untuk saat ini yang saya lihat demokrasi ini masih belum merata sih. Belum merata Sebelum pelaksanaan karena banyak yang dibilang bebas berpendapat tapi kenyataannya masih terkekang. iya, karena masih ada ya Iya. pihak-pihak yang tidak senang untuk Benar. diberikan pendapat akhirnya malah lari ke Hukum. gitu sih. Kalau menurut saya yang punya demokrasi secara utuh kayaknya cuma Tuhan sih. Hanya Tuhan yang punya demokrasi secara utuh. Kalau menurut saya, Kalau menurut Anda, yaitu ya, karena pemikiran karena masing-masing. gini, di saat balik lagi ke agama nih jadinya nih. Iya. Karena di saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meminta pendapat juga dari makhluk-makhluknya yang terdahulu kayak iblis, malaikat, dan iblis pun menentang penciptaan manusia karena bukan menentang sih, kayak punya pendapatnya sendiri karena manusia gimana? ini menurutnya banyak akan melakukan kerusakan di bumi Iya. gitu. Tapi Allah nih, Tuhan ini masih mendengarkan pendapat-pendapat dari makhluk-makhluknya juga gitu loh, dan tidak langsung membuat manusia gitu loh. Jadi Iya. tetap minta pendapat-pendapat dari yang lain dengan cipta-ciptaannya, baru Allah memberikan ininya apa tuh tanggapannya kalau misalnya manusia itu tidak semuanya membuat keburukan atau membuat kerusakan di muka bumi. Iya, benar. Tapi tetap mendengarkan pendapat orang lain juga gitu loh, walaupun akhirnya juga diciptakanlah manusia gitu. Setidaknya pendapat ini tuh diterima gitu. Iya, usulnya. Dan menurut saya kayaknya belum ada sih yang kayak gitu ya, Yang benar-benar pure pure demokrasi memang banget. karena bisa kita lihat sih kayak beberapa undang-undang ada yang tanpa adanya pendapat dari masyarakat tetap dijalankan saja gitu. Iya, benar-benar. Terlepas dari itu semua gitu kan, mau itu baik mau itu buruk tetap saja gitu loh, undang-undang tersebut tetap diadain. Atau apakah pemerintah atau yang lainnya meminta pendapat ke masyarakat kecil atau masyarakat seluruh Indonesia kan belum tentu juga. Iya. Bukan di Indonesia aja ya, Iya. di Karena ada yang negara terbentuk lain secara pun kita tiba-tiba. kan nggak tahu gitu kan, apa seperti itu juga. Cuma yang saya lihat sih seperti itu. Jadi menurut saya demokrasi di muka bumi ini belum merata. Belum Saya- merata ya. belum merata. Tapi menurut Anda, apa sih pentingnya demokrasi buat umat manusia? Penting sih menurut Penting. saya, karena kalau tidak adanya demokrasi, tidak adanya penerimaan pendapat, jatuhnya otoriter dong. Udah beda lagi, Udah beda lagi dan tidak apa ya, tidak menurut hak apa ya, menurut asas musyawarah itu udah menyimpang tuh jatuhnya. Jadi nggak ada saling terbuka satu sama lain gitu ya. Saya menjalankan yang saya mau aja gitu. Berarti peran demokrasi ini penting dong buat kehidupan Penting kita. banget. Biar semuanya itu direncanakan dulu. Intinya semuanya Iya. direncanakan, semuanya merata, sama-sama enak, sama-sama tahu apa yang harus diperbaiki, Iya. apa yang harus disahkan, apa yang tidak harus disahkan. Intinya Tidaknya nggak sepihak lah. ya tidak sepihak, jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi. Iya, yang penting nggak kepentingan pribadi. Jadi di bagaimana cara
agar demokrasi itu berjalan secara merata menurut Anda sendiri? Kan tadi kata Anda belum merata kan? Iya, kalau menurut saya pendapat masyarakat itu harusnya diterima. Di saat memang ada undang-undang atau aturan-aturan tertentu yang melibatkan tentang masyarakat dan halayak ramai, harusnya bisa diomongin terlebih dahulu sih. Walaupun memang susah dengan mengumpulkan banyak orang dan minta pendapat banyak orang, tapi kalau menurut saya sebenarnya bisa aja. Toh Sarana kita udah banyak ya. iya, caranya udah banyak. Pemilihan pun bisa berjalan gitu loh kan, walaupun banyak orang gitu. Menurut saya dengan caranya tuh bisa aja dipikirin gitu loh. Cuma karena memang kita ini nggak tahu sih ya gimana caranya supaya seperti itu, ya sudah mau jalur enaknya aja gitu benar, loh. benar. Dibalik lagi ke kepentingan pribadi sih kayak gitu tuh. Maksudnya kalau misalnya mementingkan banyak orang, ya nggak ada caranya untuk kayak ribet atau gimana, enggak. Dia pasti menemukan banyak cara untuk semuanya itu bisa Tersebar, nyaman, iya. bisa rata, semuanya bisa merasakan hal yang sama gitu, adil, sejahtera. Kalau misalnya kayak gitu kan jadinya kan kayak ya udah kepentingan Anda saja, kepentingan halayak ramai, lagi. masyarakat belum tentu gitu. Benar. Gitu sih. Berarti inti dari pembicaraan kita itu demokrasi itu lahirnya dari Tuhan dan belum merata kalau misalkan secara artian yang di dunia ini gitu. Belum. Kalau menurut saya sih belum. Karena ya bisa dilihat sih dari hal-hal Kecil aja. dari kemarin banyak kayak Iya, adalah yang isu-isu, hanya sepihak, belum ditanya. belum tentu gitu. Kayak masalah perundang-undangan Iya, yang kemarin lagi ramai, yang sedang kita perjuangkan. iya. Untung saya tidak ikut ya. Kalau gitu, Iya, terima kasih. apakah ada titik terangnya? Kan belum tentu belum juga. tentu. Benar. Oke, saya rasa segitu saja untuk narasumber pertama kita, yaitu Ruslan Hadiwinata. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Iya, tenang aja, saya juga banyak salah kok. Semua makhluk bumi. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Oke, ini dia narasumber kedua kita. Halo, Saya Welcome. belum. Boleh, silakan perkenalan diri Anda. nama saya Raihan Rizky Ramadana. Saya temannya Dana. Ya kebetulan saya hari ini lagi sama Dana, jadi diwawancarain juga. Buat tugas aja. Jadi, menurut Anda apa sih itu demokrasi? Demokrasi ya. Anda mau jawaban objektif atau subjektif? Objektif. Gini, di Indonesia ya. Iya, di Indonesia aja dulu. Kalau buat jawaban objektif, demokrasi itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 UUD 1945. Iya. Yang berbunyi kalau intinya ya, setiap masyarakat bebas untuk berserikat, berpendapat, Iya. berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Iya. Oke, itu objektifnya. Nah sekarang subjektifnya, kita ambil dari esensial dari pasal tersebut. Berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Seperti yang sudah jelaskan tadi narasumber Anda yang pertama, Mas Ruslan, itu benar. Jadi memang pada dasarnya demokrasi itu tujuannya adalah untuk sebagai wadah bagaimana masyarakat berpendapat, mengeluarkan aspirasinya masing-masing. Jadi kita bicara tentang pemerataan demokrasi lagi nih. Menurut Anda jangan di dunia dulu deh. Di Indonesia sudah Indonesia merata saja belum ya? sih? Jadi kita bicara di Indonesia. Iya, di Indonesia saja. Sudah merata belum? Kalau misalkan dijawab untuk merata atau tidak, sebenarnya tergantung. Jadi gini, masyarakat itu pada dasarnya mereka punya pemikiran dan juga aspirasi yang berbeda-beda. Nah, tugas dari pemerintah pada dasarnya di Indonesia adalah bagaimana caranya untuk bisa menggabungkan semua pendapat aspirasi yang berbeda-beda tersebut jadi satu, kan intinya gitu ya. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat kenyataannya memang itu belum. Karena sangat sulit untuk menemukan jalan tengah ya kan. Iya, karena memang Pasti ada pihak yang diuntungkan. banyak masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang apalagi di Indonesia kan majemuk sekali ya. Iya, Maksudnya, majemuk banget.
dari Sabang sampai Maroko itu beda-beda loh. Maksudnya ya pasti punya pendapatnya masing-masing, bagaimana untuk mendapatkan keadilan untuk masing-masing itu pasti beda-beda sendiri. Jadi memang kalau misalkan untuk diterapkan memang susah sekali. Makanya sebenarnya dibentuk ada sebuah teori namanya utilitarianisme. Utilitarianisme itu pada dasarnya adalah untuk memberikan kemanfaatan untuk orang yang banyak. Pada dasarnya itu untuk memberikan kemanfaatan untuk orang yang banyak. Jadi memang kalau untuk demokrasi ini memang kan tujuannya adalah untuk keadilan dan kemanfaatan untuk orang yang banyak. Iya, itu kan. Jadi sebenarnya makanya itulah tujuan dibentuk utilitarianisme. Jadi untuk bisa bagaimana caranya menampung aspirasi yang berbeda itu jadi satu, makanya dibutuhkan. Tapi sebenarnya ada kekurangannya juga. Jadi karena gini, utilitarianisme untuk kemanfaatan orang yang banyak, ya kan. Jadi pasti ada pihak yang ujung-ujungnya tidak dirugikan juga kan. Maksudnya ada pihak yang dirugikan juga kan, karena mereka tidak tertampung gitu loh aspirasinya. Gitu. Jadi memang ya plus minus sih. Jadinya emang kalau bicara kalau untuk bicara demokrasi itu baik atau apa sih untuk di Indonesia ya, demokrasi itu penerapannya sudah baik atau belum ya tergantung. Makanya dari awal saya katakan itu tergantung. Jadi gimana sih caranya biar bisa demokrasi itu merata? Apa mungkin tidak ada solusinya? Jadi kan menurut Anda itu belum merata ya demokrasi Indonesia. Jadi ada nggak sih solusinya biar supaya merata demokrasi, atau emang tidak ada solusinya? Kalau misalkan tergantung pertanyaan Anda, maksudnya kalau untuk bisa untuk apa? Untuk semata-mata hanya untuk kemanfaatan atau untuk pemerataan untuk semua orang? Pemerataan untuk semua orang. Itu memang sampai saat ini saya belum pernah menemukan solusinya. Belum. Saya pun membaca banyak buku, tapi itu belum dapat solusinya. Karena gini, seperti yang saya katakan tadi awal, aspirasi pemikiran orang itu beda-beda. Jadi memang susah sekali untuk digabungkan jadi satu, itu susah sekali. Makanya sebenarnya teori utilitarianisme itu solusi sebenarnya. Iya betul. Iya kan, solusi, cuman emang pada ujung-ujungnya ada sekian persen rakyat yang dirugikan. Jadi memang plus minus. Jadi memang nggak semuanya untung. Iya, untuk ditanya solusi tidak ada lah ya. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Kalau secara kemanfaatan maksudnya gimana? Ya tadi kan ada secara pemerataan sama kemanfaatan. Kalau solusinya untuk kemanfaatan bagaimana? Ya begitu, jadi kayak gimana ya, kemanfaatan orang yang banyak. Jadi pemerintah membuat kebijakan, nah itu nanti pemerintah itu harus bisa mensurvei. Ini kira-kira apa yang menjadi apa ya, yang menjadi adil untuk banyak orang gitu. Itu apa gitu. Jadi emang itu pemerintah bisa mensurvei. Makanya saya setuju dengan pendapat narasumber yang pertama tadi, Mas Ruslan. Memang kalau kita kaitkan dengan masalah omnibus law yang kemarin, itu memang benar. Jadi harus adanya sosialisasi UU ini ke masyarakat. Apakah masyarakat ini setuju atau tidak, itu harus ditampung. Nah itu nanti harus bisa kalkulasikan mana yang bisa terbanyak dan mana yang masukin ya. Jadi memang ditanya solusi belum ada, tapi sebenarnya utilitarianisme itu sudah menjadi solusi, tetapi memang ada kerugiannya. Ada pihak yang dirugikan. Jadi inti pembicaraan kita di situ ya. Iya, oke, saya rasa sampai situ saja. Terima kasih Bung Rehan telah saya menyita waktunya. Oke, jadi kesimpulannya adalah demokrasi itu ada dari Tuhan. Betul. Tapi untuk di Indonesia sendiri, kita jangan bicara ini, untuk di Indonesia sendiri ini belum merata. Tapi ada solusinya, yaitu dengan utilitarianisme. Sebenarnya udah menjadi solusi dari lama itu. Dari lama. Tapi ya memang penerapannya ujung-ujungnya susah. Karena memang ada sedikit masyarakat yang dirugikan juga. Oke, itu dia. Ya. Saya Muhammad Danar Pratama dari Fakultas Hukum, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.